percepatan transisi energi yang lebih ramah lingkungan dan stabilisasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat. Program makanan bergizi harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. MBG didesain untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah serta ibu hamil dan balita, sekaligus memberdayakan UMKM serta mendorong ekonomi lokal. Alokasi anggaran MBG tahun 2026 mencapai 335 triliun rupiah. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 769,1 triliun rupiah untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing melalui berbagai program antara lain gaji dan tunjangan guru, dosen, tenaga pendidik, pemberian beasiswa, program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar kuliah, sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, bantuan operasional sekolah, serta bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi. Anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 244 triliun rupiah untuk mewujudkan kesehatan berkualitas melalui penguatan efektivitas program jaminan kesehatan nasional, cek kesehatan gratis, dan revitalisasi rumah sakit. Pemerintah konsisten memperkuat pembangunan desa, membangkitkan koperasi, dan memberdayakan UMKM. Pembangunan desa mandiri dipercepat, koperasi dan UMKM dibangkitkan. 80.000 koperasi desa Merah Putih telah terbentuk dan siap mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. Pertahanan semesta terus diperkuat, ditempuh dengan mendorong modernisasi alat utama sistem pertahanan dan memperkuat komponen cadangan, termasuk memberdayakan industri strategis nasional serta peningkatan kesejahteraan para prajurit. Akselerasi investasi dan perdagangan global untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Untuk itu APBN didorong untuk berfungsi sebagai katalis. Peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui Danantara, kita perkuat investasi produktif yang sekaligus memperkuat Indonesia dalam rantai pasok global. Perlindungan sosial terus diperkuat sebagai fondasi untuk menopang efektivitas pelaksanaan berbagai agenda prioritas dalam mengakselerasi pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 508,2 triliun rupiah, diarahkan agar lebih tepat sasaran dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional dan sinergis dengan berbagai program lainnya sehingga efektif untuk memutuskan rantai kemiskinan. APBN 2026 dirancang ekspansif sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan sebesar 3.842,7 triliun rupiah. Di dalamnya terdapat transfer ke daerah sebesar 693 triliun rupiah digunakan untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat dan menggairahkan perekonomian di daerah. Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mendukung agenda pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar 3.153,6 triliun rupiah. Defisit APBN sebesar 689,1 triliun rupiah atau 2,68% dari PDB. APBN 2026 tetap fleksibel agar adaptif dan responsif terhadap guncangan. Dengan pengelolaan fiskal yang efektif dan dukungan sektor keuangan yang liquid dan efisien, serta iklim investasi yang kondusif, pertumbuhan ekonomi 2026 ditargetkan sebesar 5,4%. Inflasi akan dikendalikan di level 2,5%, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9%, dan nilai tukar rupiah berada di sekitar 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
Kesejahteraan rakyat ditargetkan membaik yang terrefleksi dari peningkatan jumlah penduduk bekerja menjadi 153 juta orang dengan penciptaan 3,4 hingga 4 juta lapangan kerja baru. Dengan demikian, penduduk yang menganggur akan turun hingga di bawah 7 juta orang dan tingkat pengangguran terbuka membaik ke kisaran 4,4% hingga 4,96%. Dengan perbaikan pasar tenaga kerja, jumlah penduduk miskin ditargetkan turun hingga di bawah 20 juta orang. Secara presentasi akan kurang dari 7,5%. Target tersebut akan lebih baik dari data realisasi jumlah penduduk miskin per Maret 2025, yaitu 23,85 juta orang atau 8,47% dari total penduduk. Indikator kesejahteraan lainnya juga ditargetkan untuk membaik. Rasio Gini dalam kisaran 0,377 hingga 0,380. Indeks modal manusia sebesar 0,57. Indeks kesejahteraan petani diperkirakan sebesar 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95%. Gross National Income per kapita ditargetkan $5.520 Amerika. Intensitas emisi gas rumah kaca di 37,14% dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67%. Udah sampai habis nih. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya disuruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan kesalahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya. Jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil yang makmur, adil dan makmur secara merata ya Pak ya. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan. APBN tahun 2026 akan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom,
Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Siap. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang. Apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI beserta jajarannya atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar. Kepada Menteri Keuangan RI beserta jajaran dan jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI, kami mempersilahkan saudara-saudara untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada jajaran Kementerian Hukum RI dan kepada jajaran anggota Dewan agar tetap berada di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Untuk itu rapat kami skors.